ditaruh di bawah gilotin dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin silakan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sebelumnya perkenalkan saya sini. Berdiri aja. Berdiri Mas. Perkenalkan saya Nama itu siapa? Farid. Saya dari Sakarya. Kita sama-sama dari Sulawesi, Bung Rocky. Jadi kita memakan ikan dari laut yang sama. Oke, karena itu ikan mesti dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Betul. Saya mengikuti Bung Rocky sebenarnya bukan baru. Saya mengikuti Bung Rocky sejak 9 tahun yang lalu, tahun 2015. Saya menjadi salah satu tamu undangan di Istana Negara. Presiden Jokowi dan Bapak Anies Baswedan mengundang saya sebagai salah satu perwakilan Kotosi seluruh Indonesia. Dan dari kegiatan itu kita diberikan sebuah buku, judulnya Menjadi Indonesia. Dan kalau misalnya Bung Rocky ingat, Bung Rocky adalah salah satu yang menulis sebuah artikel yang cukup panjang di buku itu. Semenjak saat itu saya akhirnya mulai mempelajari bagaimana kemudian pola pikir Bung Rocky, dan saya tertarik sekali ketika Bung Rocky berbicara tentang environmental ethics, gender equality, justice, dan public policy. Dan akhirnya saat ini saya sekarang juga kuliah semester akhir jurusan ilmu politik dan administrasi publik. Saya mendaftar memaknai kebebasan intelektual diskusi publik ini tepat ketika saya sedang belajar tentang tradisi kebebasan intelektual di Turki. Jadi kita ada sebuah mata kuliah sejarah pemikiran politik Turki, dan saya belajar bahwa sejarah kebebasan intelektual Turki itu memang memiliki sisi-sisi yang sangat menarik. Sedikit saja, sekitar akhir abad ke-19 ada sebuah reformasi namanya Tanzimat Reform. Jadi sekitar tahun 1839 akhirnya kemudian negarawan Turki mengatakan bahwa kita harus melakukan reformasi besar-besaran karena kita sudah tertinggal jauh dari peradaban barat. Ada seorang pasha bernama Munif Pasha. Beliau adalah seorang menteri pendidikan, mengatakan bahwa peradaban dan kemajuan bisa diciptakan hanya dan jika ada kebebasan. Dan katanya begini, huriyatin en başlıcası. Jadi bagian paling penting dari kebebasan adalah kebebasan intelektual. Beliau bisa bahasa Prancis, dia mengatakan bahwa la liberté intellectuelle, kebebasan intelektual adalah kebebasan yang paling mendasar yang harus diciptakan, yang pada akhirnya kebebasan lain akan mengikut. Sebagai seorang akademisi yang sering sekali dicekal untuk mengucapkan pikiran di hadapan publik, meskipun kita bisa berdebat kemudian apa yang ada di otak orang yang melarang-larang itu, kalau misalnya ada, Pak. Tapi kemudian yang menjadi penting adalah sebagai seseorang yang sekarang kuliah di luar negeri dan berharap bahwa saya akan kembali sebagai akademisi, saya akan kembali sebagai seorang yang ingin berpikir dan mengajak orang lain berpikir. Bagaimana Bung Rocky memberikan analisis konseptual dan komprehensif terkait satu, iklim kebebasan intelektual kita hari ini. Yang kedua, jika bisa memberikan skor, berapa skor yang Anda berikan? Dan yang ketiga, sebenarnya reformasi seperti apa yang diharapkan, sehingga kemudian iklim kebebasan intelektual kita bisa benar-benar kembali ke fungsinya untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang berkualitas. Semoga bisa dipahami. Farid, kamu umur berapa ya? 22 itu. Masih lama kamu, mungkin masih 13 tahun untuk capai umur 35. Jadi apa, Bu? Supaya kamu bisa disuruhkan jadi wakil presiden. Jadi bayangkan ya, kesempatan kita untuk menikmati keindahan berargumentasi seperti yang disediakan oleh forum ini, sehingga si Farid ini bisa mengingatkan saya. Beberapa tahun yang lalu dia murid saya dan membaca tulisan saya, karena itu pada waktu itu majalah Tempo lagi mencari sosok-sosok baru seluruh Indonesia untuk diberi pengetahuan tentang masa depan. Dan Menjadi Indonesia itu buku yang saya edit dan saya menulis panjang itu. Dia baca, justru dia ingatin saya bahwa saya pernah menulis itu beberapa tahun yang lalu. Dan saya nulis tentang gender equality, environmental ethics, demokrasi segala macam. Dan ide itu masih diucapkan hari-hari ini.
atau bahkan diulangi diucapkan oleh teman-teman yang pernah ikut forum-forum beberapa tahun lalu yang saya mengajar di banyak kampus itu. Tetapi yang saya ingin pelajari adalah Farid berupaya untuk memakai patokan Barat untuk mengevaluasi Indonesia itu. Karena memang hanya di dalam patokan itu kita bisa bicara tentang kebebasan. Indonesia tidak punya tradisi kebebasan karena ada sistem kerajaan. Dalilnya begitu, tapi saya akan terangkan lebih detail nanti. Exception itu. Secara tradisional kalau kita bilang sistem kerajaan, di dalamnya melekat ide feodalisme yang di dalamnya tidak boleh ada pertengkaran konseptual. Pita Pandito Ratu, Sabda Raja, Wahyu Cakraningrat hanya ada di istana. Jadi dimonopoli kebenaran di situ. Sekarang masalahnya, ada nggak studi-studi mikro yang menunjukkan bahwa sebetulnya bahkan di dalam sistem yang otoritarian, sistem-sistem yang feodalistik itu ada celah untuk mengucapkan kebebasan. Ide tentang kebebasan tetap menyembul sedikit di dalam tradisi kerajaan Jawa dengan fasilitas yang namanya PP itu. Jadi kalau rakyat Jawa merasa tidak diperhatikan oleh raja atau raja berbuat ketidakadilan, rakyat Jawa itu datang di depan pendopo istana dan berjemur di situ beberapa hari. Sampai akhirnya raja tahu bahwa itu ada protes, rajanya keluar menyapa rakyatnya. Walaupun itu sistem kerajaan, rajanya keluar. Kemisan di Jakarta udah 500 kali diadakan di depan istana. Kemisan sebagai protes terhadap janji Jokowi untuk menyelesaikan soal-soal orang hilang segala macam asasi manusia. Tidak sekalipun Jokowi keluar. Buruh protes di depan istana. Jokowi suruh Teten Mas Duki ngintip, buruhnya masih ada nggak di situ? Masih. Oke, kalau begitu kita cari cara untuk keluar dari istana dan jalan-jalan dengan para artis di LRT kereta subway-nya Jakarta. Dia tidak pernah menemui demonstran. Bayangin misalnya kurang ajaran Jokowi. Mahasiswa datang, tidak ditemui. Jadi kalau kita bilang sistem kerajaan Jawa itu otoriter, bahkan Raja Jawa masih menerima protes dari rakyat dan ditemui di alun-alun dalam bentuk PP. Sistem kerajaan di Bima misalnya, ada orang Bima nggak di sini? NTT itu. Raja Bima itu sebelum dia naik tahta diseret ke pasar, dicaci maki di pasar. Anda besok akan naik tahta, Anda datang dari tradisi mendengarkan suara rakyat. Raja Bima itu tahu bahwa dia akan jadi raja, tapi dia mesti diminta paksa oleh rakyatnya, tunduk dulu pada kami di pasar, di lantai pasar. Karena itu Raja Bima kalau dia terima protes rakyat, dia tidak duduk di singgasana, dia turun duduk di tikar, di alas tikar. Sudah berapa kali riset di situ dan menemukan bahwa di Indonesia ada tradisi untuk menghargai hak rakyat. Raja Bima itu tidak menjadi otoriter, dia turun dari tahtanya, duduk bersama rakyat, dengar. Karena dia pernah dicaci maki di pasar. Satu lagi di mana saya pelajari, Bau-Bau, ada yang dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara. Ada Kesultanan Bau-Bau yang sejak tahun 1500, abad ke-14, memutuskan sultannya bilang, sejak saya, kalau nggak salah Sultan ke-9, Sultan itu atau Raja Bau-Bau tidak lagi berdasarkan keturunan, tapi dipilih. Raja itu mendahului Revolusi Prancis. Jadi Indonesia sendiri ada asas untuk mendengarkan suara rakyat yang mestinya dikenali oleh presiden yang sekarang. Presiden sekarang nggak pernah dengar suara rakyat, dia cuma dengar suara oligarki. Kan itu sialnya kan. Justru dalam sistem demokrasi, Presiden Jokowi mengabaikan suara rakyat. Itu dasarnya. Jadi itu yang saya kira menarik kalau Anda pelajari. Bagaimana misalnya satu waktu di 1789 di alun-alun kota Prancis, kota Paris itu,
Raja Louis XVI bilang, kepala saya ini mahkotanya diberikan oleh Tuhan, rakyat Prancis tidak mungkin mengangkat mahkota itu dari kepala saya. Lalu kata rakyat Prancis, oke, kita coba. Ditangkap Raja Louis XVI, ditaruh di bawah gilotin dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Itu penanda pertama pindahnya kedaulatan raja pada kedaulatan rakyat. Itu yang kemudian kita sebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat pasti direstui oleh Tuhan. Itu apa kita mau buktikan itu di depan Monas? Dan pada waktu itu revolusi Prancis dimulai oleh ketegangan intelektual yang merasa bahwa hak rakyat Prancis untuk memperoleh keadilan batal karena kemewahan hidup istana. Jadi tradisi intelektual ada juga di Nusantara tuh, dan itu saya kira bagus ya Farid dulu dia riset sistem-sistem kerajaan yang masih memungkinkan kita bicara tentang dimensi kebebasan di situ. Riset lebih jauh tentang kerajaan Bima, kerajaan Bau-Bau, dan beberapa kerajaan di Kalimantan juga. Saya baru pulang dari Kalimantan, kerajaan Kota Waringin yang juga ada dimensi untuk menghormati rakyat. Jadi walaupun kita tahu istilah people beda dengan istilah rakyat Indonesia, karena rakyat itu seolah-olah wong cilik di Eropa, people itu artinya sovereign, tetapi dasar-dasar arkeologis tentang basis intelektual dari masyarakat Indonesia tetap terlihat di situ. Jadi kesempatan kita sebetulnya yang kita lagi ada di Eropa untuk bicara tentang kebebasan dengan membandingkan bahwa dimensi solidaritas manusia itu melampaui etnisiti, melampaui kebangsaan. Jadi seolah-olah ada hak setiap makhluk untuk mengucapkan kebebasan. Nah, karena itu kita pergi pada satu prinsip bahwa kebebasan itu adalah kondisi eksistensial manusia untuk menghidupkan percakapan. Saya kira itu masalah, dan bagus betul kalau Anda sebagai anak muda riset terus tentang relasi antara kekuasaan dan kekuasaan, kebebasan, junto intelektualitas. Terima kasih ya Pak Rete. Skornya berapa? Kenapa? Skor kebebasan intelektual kita di Indonesia. Skornya dari berapa ke oh angkanya tinggi sekali 10 dari 1200. Dulu saya pernah kasih skor, saya bilang IQ istana Presiden Jokowi itu 200 sekolah. Jadi bagi-bagi sekolah tinggal 0,3. Ya, thanks. Oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Kemudian